pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Mulai saya akan bacakan buat kita semua pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan bacakan kembali ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di terjemahan lain dikatakan, ambil setiap kesempatan yang ada. Every opportunity. Ambil setiap kesempatan yang ada untuk kita pergunakan sebaik mungkin. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena lingkungan di sekitar kita pada hari-hari ini adalah lingkungan yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ambil kesempatan yang ada untuk kita menjadi orang-orang yang dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi menjadi orang yang arif, tetapi menjadi orang yang bijak. Bahkan di bagian lain di ayat 17 berkata, jangan jadi orang bodoh. Jangan bodoh. Jadi orang bijak. Jangan bebal. Tapi jadi orang yang arif. Itulah cara kita untuk mempergunakan setiap kesempatan yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan kasih, terlebih di hari-hari yang jahat ini. Karena saya percaya kalau kita ada di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Janganlah engkau menganggap remeh setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Pergunakan setiap kemurahan Tuhan. Pergunakan setiap waktu yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan terlebih di hari-hari yang jahat ini. Untuk menjadi orang-orang yang bijak mempergunakan waktu dan kesempatan ini. Terlebih kita berada dalam situasi yang dikatakan hari-hari ini adalah yang jahat. Hari-hari yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagai orang yang bijak, ketika kita memasuki sebuah hari-hari yang jahat, saudara akan melihat, saudara akan mengerti jika saudara berada dalam situasi tertentu, ketika saudara sudah tahu akan ada masalah yang akan datang di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara sudah akan mengambil langkah-langkah. Saya percaya saudara sudah akan mengambil yang dikatakan strategi-strategi atau pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita menghadapi kalau kita masuk ke dalam situasi tertentu dalam hidup ini. Demikianlah kita sebagai anak Tuhan pada hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ini. Mempergunakan setiap kesempatan yang ada, setiap opportunity yang ada ini. Kita isi dengan menjadi orang-orang yang bijak. Kita bangun strategi-strategi rohani. Kita kembangkan strategi-strategi rohani, miliki strategi-strategi rohani, susun strategi-strategi rohani dalam hidup saudara.
agar supaya ketika waktu ini datang, yang waktu hari-hari yang jahat ini datang, kita sudah kuat, kita sudah dibentengi rohani kita. Karena kita sudah membangun strategi yang baik, kita sudah menyusun strategi rohani yang baik. Kita sudah melangkah untuk mulai mengatur langkah-langkah apa yang harus diambil ketika hari-hari yang jahat itu datang. Kemudian menghadapi hari-hari yang jahat ini, kita pergunakan juga kesempatan bagi kita yang diberikan bagi kita ini untuk kita tetap berbuat baik. Isi hari-hari yang jahat ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita ini untuk melewati hari-hari untuk tetap berbuat baik. Mempergunakan waktu sebaik mungkin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya teringat waktu saya masih sekolah dasar atau SMP, saya agak lupa. Dalam sebuah pelajaran agama, guru saya pernah berkata, dia bertanya kepada murid-muridnya, adik-adik, apa maksud Tuhan ketika Tuhan memberikan hujan yang deras pada siang hari atau malam hari? Kami seperti tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi dia memberikan sebuah jawaban yang sangat sederhana, tetapi sebenarnya maknanya begitu mendalam. Dia berkata, kalau Tuhan kasih hujan yang keras sehingga kamu tidak bisa keluar rumah pada siang hari, berarti itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kamu sekalian untuk duduk diam di rumah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu. Saudara lihat, dalam setiap kesempatan, dalam setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup ini, isi pergunakan setiap waktu yang ada itu, pergunakan setiap waktu sebaik mungkin. Haleluya. Saya terlalu percaya bahwa waktu-waktu yang dikatakan waktu-waktu yang jahat pada hari-hari ini pun, kita jadi orang-orang yang bijak, ialah juga adalah untuk kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Atau kita coba mendalami, meresapi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua pada hari-hari yang jahat ini. Kita mencoba memikirkan, kita mencoba mendalami dengan melihat dengan mata iman kita bahwa apa yang ada di depan kita ini semua ada dalam kerangka dan rencana dan maksud Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, isilah waktu-waktu ini, hari-hari ini, kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Jangan jadi orang bodoh. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini. Jangan jadi orang bodoh. Kita persiapkan diri. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, ini adalah, saya katakan ini adalah salah satu cara kita mempersiapkan diri, strategi kita mempersiapkan diri, mengisi, mempergunakan waktu yang ada ini, di hari-hari yang jahat ini. Kita perlengkapi diri kita dengan hal-hal ini. Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Inilah persiapan kita, inilah strategi kita untuk mempergunakan waktu ini untuk memerangi hari-hari yang jahat ini. Mengambil kesempatan ini sebaik mungkin dengan mengisinya, dengan mempersiapkannya dengan strategi-strategi rohani. Kita persiapkan diri kita memiliki kebenaran, memiliki keadilan, tetap memberitakan Injil, punya iman, punya kerinduan akan firman Allah, memberitakan firman Allah, miliki Roh Kudus, tetap berdoa dalam hidup saudara, dan tetap berjaga-jaga. Saudara-saudara, karena di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, serta melawan roh-roh jahat di udara. Ada hari-hari yang jahat, ada waktu-waktu yang jahat, ada lingkungan-lingkungan yang jahat, ada roh-roh jahat di udara. Wah, ada begitu banyak hal jahat yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dan kalau kita tidak persiapkan diri kita sebaik mungkin, dan kalau kita tidak pergunakan waktu-waktu ini dengan mempersiapkan diri dengan sekuat mungkin, maka kita akan jadi anak Tuhan yang tidak akan mampu melewati situasi dan kondisi yang sesungguhnya Tuhan berikan bagi kita, Tuhan izinkan bagi kita ini keluar sebagai pemenang. Hal yang paling mendasar, hal yang paling utama dari dikatakan firman Tuhan, jangan jadi bodoh. Yang paling utama ialah, artinya jadilah orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah arti lawan kata dari kata jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh artinya jadilah orang yang mengerti akan kehendak Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, pada siang hari ini kita diizinkan masuk melewati setiap situasi, keadaan, lingkungan, waktu, hari yang dikatakan firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Tapi sama-sama kita berdoa, jadi anak Tuhan yang mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengambil langkah-langkah rohani, menyusun strategi-strategi rohani, strategi-strategi peperangan iman dalam hidup saudara, agar supaya kita tetap kuat, agar supaya kita tetap mampu melewati hari-hari ini, agar supaya kita keluar sebagai anak-anak Tuhan yang keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana cara kita hidup. Perhatikan dengan saksama bagaimana cara kita mempergunakan hari-hari, waktu-waktu yang hari-hari ini, yang adalah hari-hari yang jahat. Apakah kita pergunakan waktu-waktu ini justru untuk kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru kita pergunakan waktu-waktu ini
dengan kita menyerah pada keadaan, dengan kita lari kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi di hari-hari ini, mari kita isi dengan hal-hal yang membawa kita jadi orang-orang yang semakin kuat, menjadi orang-orang yang semakin beriman, memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Banyak hal boleh terjadi dalam hidup ini, banyak hal boleh terjadi di dunia ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diajarkan pada siang hari ini, janganlah jadi orang bodoh. Artinya ialah jadilah orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Persiapkan diri kita sebaik mungkin, selengkap, kenakanlah segenap perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Mari kita tetap kuat, mari kita tetap mampu melewati hari-hari ini. Kita akan melihat setiap hari kita akan diisi dengan kemurahan Tuhan. Setiap hari kita akan diisi dengan kebaikan Tuhan. Setiap hari kita akan diisi dengan kasih setia Tuhan. Setiap hari kita akan diisi dengan pertolongan Tuhan. Setiap hari kita akan diisi oleh mujizat-mujizat Tuhan. Setiap hari kita akan memperoleh campur tangan Tuhan di dalam segenap aspek dalam hidup kita. Tuhan tolong kita semua.